Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dr. Andri Irawan SHMH, perkenalkan nama saya Septiulandari SC. Saya mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Dalam hal ini saya akan membuat simulasi dengan pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Pembacaan surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL. 1. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim, yang terhormat saudara terdakwa dan pengunjung sidang pengadilan yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan surat tuntutan dengan tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, pendidikan SLTA. Dalam dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45 garing 2 2024 PN BDL dengan uraian dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ketiga, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperolehkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban BB 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusuk di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, 1 buah pisau lipat. Yang kedua, 1 unit laptop MacBook. Yang ketiga, 1 buah dompet. Yang keempat, 1 unit ponsel. Yang kelima, plastik besar, spray pengawet, dan wewangian. Bahwa terhadap benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di muka persidangan. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya. Keempat, analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang telah kami ajukan ke muka persidangan, kami sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP
Ini nggak ada nih. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja. Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Untuk pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan, maka kami akan membahas tentang fakta-fakta yang terbukti dilakukan oleh terdakwa ke dalam unsur-unsur pasal, yaitu yang pertama, unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawab pidana terhadap dirinya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa ayam di persidangan, majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti, bahwa perbuatan terdakwa ayam yang menunjukkan adanya niat dan perencanaan matang sebelum dilakukannya pembunuhan terhadap korban bebek. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disiapkan. Setelah berbincang-bincang selama 30 menit dan berpura-pura pamit, terdakwa mengambil pisau dari jok motor dan menyembunyikannya di saku celana belakang. Ketika korban mengantarkan terdakwa ke pintu, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban dari belakang ke bagian punggung. Meskipun korban melawan, terdakwa terus menusuk korban berkali-kali hingga total sekitar 12 tusukan di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban terjatuh dan meninggal dunia. Setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban dan melaksanakan inspirasinya dengan membungkus tubuh korban dengan plastik hitam dan spray kasur, serta menaburkan garam sebagai pengawet. Terdakwa membersihkan darah di lantai dan sekitar pukul 23.30 WIB baru keluar dari kos dengan membawa barang-barang hasil curian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan primer yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer penuntut umum. Bahwa dalam persidangan kami tidak menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Bahwa benar berdasarkan uraian pembuktian di atas, karena terbukti maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara, maka perlu dipertimbangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa agar dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUH sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa benar oleh karena terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka agar terhadap terdakwa tetap ditahan. Bahwa terhadap barang bukti bahwa benar berdasarkan uraian pembuktian di atas, karena terbukti maka terhadap terdakwa dibebankan membayarkan biaya perkara. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan terdakwa.
Pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian yang meringankan terdakwa. Pertama, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya. Yang kedua, terdakwa menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 340 KUH Pidana, pasal 182 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal mengajukan tuntutan pidana, dan pasal 22 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Pertama, menyatakan Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer penuntut umum pasal 340 KUH Pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terdakwa Ayam selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa: pertama, 1 buah pisau lipat. Kedua, 1 unit laptop MacBook. Yang ketiga, 1 buah dompet. Yang keempat, 1 unit ponsel. Yang kelima, plastik besar, sprei pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana penuntut umum bacakan dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandar Lampung dalam sidang hari ini, Selasa tanggal 21 November 2024. Jaksa Penuntut Umum Septi Wulandari SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.